Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Binus University. Kami akan menjelaskan mengenai perairan laut geografi. Oke, sebelumnya saya izin untuk perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Christopher Jovison dengan NIM 2602179094 dari jurusan Computer Science. Dan saya Yesya Amata Trinity dengan NIM 2602076380 dari jurusan Desain Komunikasi Visual New Media. Perairan laut merupakan bagian permukaan bumi yang tertutup oleh air dengan kandungan garam yang tinggi. Nah, wilayah ini mencakup laut, teluk-teluk, selat, serta samudra dan menjadikan komponen terbesar dari seluruh wilayah perairan di bumi. Wilayah perairan yang sangat luas di permukaan bumi ini berfungsi sebagai pemisah atau penghubung antara satu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Perairan laut ini adalah kumpulan air asin dengan kadar garam yang cukup tinggi, dengan rata-rata sekitar 3,45%. Di planet Bumi itu terdapat 5 samudra utama, yaitu Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Antartika, dan juga Arktik. Nah, luas total lautan di bumi ini diperkirakan mencapai 361 juta kilometer persegi, yang berarti sekitar 70% dari permukaan buminya ini tertutup oleh air, dengan kedalaman rata-ratanya sekitar 3.730 meter. Nah, ini adalah zona pesisir dan juga pantai. Pantai atau biasa disebut shore atau beach itu merupakan bentuk kenampakan alam yang terletak di perbatasan antara wilayah daratan dan juga lautan. Sedangkan shoreline adalah area di mana air laut bertemu dengan daratan disebut sebagai garis pantai. Nah, pesisir merupakan kawasan yang lebih luas dibandingkan pantai, mencakup area daratan yang masih terpengaruh oleh kondisi laut serta perairan laut yang masih dipengaruhi oleh aktivitas dari daratan. Sementara itu, menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakorsutanal, batas wilayah pesisir ditentukan berdasarkan sejauh mana wilayah tersebut terpengaruh oleh aktivitas kelautan dan kehidupan masyarakat nelayan. Selanjutnya ada klasifikasi laut berdasarkan terjadinya suatu laut. Laut itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada laut transgresi. Laut transgresi itu jenis laut yang terbentuk akibat naiknya permukaan air laut atau turunnya daratan, sehingga wilayah daratan yang sebelumnya kering menjadi terendam. Yang kedua adalah laut ingresi. Laut ingresi adalah jenis laut yang terbentuk akibat turunnya dasar laut, sehingga terbentuk cekungan atau ada palung yang kemudian terisi oleh laut. Yang ketiga adalah laut regresi. Laut regresi ini merupakan jenis laut yang terbentuk akibat turunnya permukaan air laut, sehingga wilayah laut ini menjadi menyempit. Proses ini bisa disebabkan oleh naiknya permukaan daratan, penumpukan sedimen di dasar laut, atau perubahan iklim yang mengurangi volume air laut. Akibatnya, air laut tampak mundur dari daratan. Nah, letaknya laut ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah laut tepi. Laut tepi itu laut yang berada di pinggiran benua dan tampak seperti terisolasi dari samudra utama karena adanya daratan yang membatasi. Yang kedua adalah laut pertengahan, laut yang berada di antara dua atau lebih benua dan biasanya sering disebut sebagai celah antar benua. Umumnya merupakan wilayah laut dalam dan disebut laut pertengahan karena posisinya terletak di tengah-tengah benua. Yang ketiga adalah laut pedalaman, yaitu laut yang sebagian besar dikelilingi oleh daratan dan hanya terhubung ke laut lepas melalui jalur sempit, seperti selat, sungai, atau lengan laut. Lalu ada klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada zona litoral. Wilayah laut ini terletak langsung berbatasan sama daratan dan juga sering dikenal sebagai zona pesisir atau zona pasang surut. Lalu yang kedua ada zona neritik. Nah, zona neritik ini merupakan bagian perairan dangkal di lautan yang berada di atas landas kontinen sekitar dengan kedalaman sekitar 200 meter atau 660 kaki. Yang ketiga ada zona batial. Zona ini tuh dikenal sebagai laut dalam. Kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. Karena tidak mendapatkan cahaya matahari, wilayah ini hampir tidak dihuni oleh tumbuhan laut. Zona batial ini memiliki kemiringan yang curam dan suhunya sekitar 4 derajat Celcius, serta hanya dihuni oleh sedikit makhluk laut. Yang terakhir ada zona abisal. Zona ini tuh merupakan bagian laut yang berada pada kedalaman lebih dari 2000 meter. Lalu ada klasifikasi laut berdasarkan wilayah kekuasaannya. Yang pertama ada zona ekonomi eksklusif. Nah, ini definisinya itu wilayah laut sejauh 200 mil laut atau 370 kilometer dari garis pangkal pantai suatu negara. Lalu, hak negaranya itu eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, misalnya ikan, minyak, gas, dan lain sebagainya. Lalu tidak memiliki kedaulatan penuh karena bukan wilayah negara, tetapi hak khusus ekonomi.
Negara lain boleh melakukan pelayaran dan pemasangan kabel bawah laut asalkan tidak merugikan negara pemilik ZEE. Lalu ada teritorial. Definisinya itu wilayah laut sejauh 12 mil laut atau 22,2 kilometer dari garis pangkal pantai. Nah, hak negaranya ini mereka memiliki kedaulatan penuh atas wilayah ini, setara dengan wilayah daratan, termasuk ruang udara di atas dan juga dasar laut di bawahnya. Negara lain diperbolehkan lintas damai asalkan tidak mengganggu keamanan atau ketertiban. Yang ketiga ada kontinen. Definisinya itu dasar laut yang secara geologis merupakan kelanjutan dari daratan suatu negara, bisa meluas hingga 200 mil laut atau lebih. Hak negaranya itu eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut seperti minyak dan gas. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk morfologi dasar laut. Paparan benua itu merupakan bagian daratan benua yang tertutup oleh air laut dan membentuk daerah dasar laut yang dangkal, juga membentang dari garis pantai hingga mencapai lereng benua, dengan kedalamannya sekitar 200 meter. Lalu ada palung laut. Palung laut itu cekungan sempit, memanjang, dan sangat dalam di dasar laut yang terbentuk akibat proses subduksi, yaitu ketika lempeng tektonik bergerak masuk ke bawah lempeng lainnya, palung ini merupakan salah satu bagian terdalam di permukaan bumi. Dan yang terakhir ada lubuk laut. Lubuk laut itu merupakan cekungan atau lembah dalam di dasar laut yang menyerupai sungai dengan bagian terdalamnya. Lubuk ini juga dikenal sebagai basin atau palung. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang gunung laut dan punggung laut. Gunung laut sendiri merupakan gunung yang terbentuk di dasar laut, namun tidak menjulang hingga ke permukaan air, sehingga tidak membentuk pulau. Puncaknya biasa berada dalam kedalaman antara 1000 hingga 4000 meter di bawah permukaan laut. Gunung ini umumnya terbentuk melalui aktivitas vulkanik, meskipun tidak selalu disertai letusan yang aktif. Untuk punggung laut sendiri, merupakan struktur geologis di dasar laut yang mirip dengan perbukitan atau tanggul besar. Formasi ini biasa memiliki lereng curam yang disebut dengan ridge, atau lereng yang landai yang dikenal sebagai rais. Oke, berikutnya adalah atol. Atol adalah pulau yang terbentuk dari struktur terumbu karang berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah laguna atau perairan dalam. Pembentukannya terjadi melalui proses geologis, yakni pelapukan gunung berapi yang disusul oleh pertumbuhan terumbu karang di sekitarnya. Yang next, laguna merupakan perairan dangkal yang terletak di wilayah pesisir dan dipisahkan dari laut terbuka oleh penghalang alami seperti terumbu karang, pulau penghalang, atau semenanjung. Oke, berikutnya di kualitas air laut. Pertama, salinitas air laut. Salinitas adalah tingkat kadar garam yang terlarut dalam air laut. Dan rata-ratanya sendiri sekitar di 35% per mil atau 35 gram per liter air laut. Dan faktor yang mempengaruhi adalah pertama, penguapan tinggi menyebabkan salinitas untuk naik. Dua, curah hujan yang tinggi atau masuknya air tawar dari sungai menyebabkan salinitas untuk turun. Dan yang terakhir, lokasi geografis. Salinitas lebih tinggi di daerah tropis dan gurun, sedangkan lebih rendah di kutub atau muara sungai. Berikutnya untuk suhu air laut. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya sebuah air laut. Nah, ini biasa dipengaruhi oleh sinar matahari dan arus laut itu sendiri. Nah, rata-rata untuk suhu di permukaan sekitar 17-30 Celcius, tergantung lokasi dan musim. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti lintang geografis, kedalaman air, dan arus laut. Dan yang terakhir di warna air laut. Pengertiannya warna sendiri adalah warna yang tampak pada permukaan air laut, tergantung pada pantulan cahaya dan zat di dalam air. Dan faktornya ada kedalaman, kandungan, dan cuaca dan sinar matahari. Oke, untuk kesimpulannya, laut adalah sumber kehidupan yang menyediakan oksigen, makanan, dan pengatur iklim global. Dengan mengenal laut, kita bisa lebih menyadari pentingnya dalam keseimbangan ekosistem bumi. Pemahaman tentang laut mendorong kita untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap pelestariannya. Laut sendiri juga memiliki nilai ekonomi, budaya, dan ilmiah yang besar bagi masyarakat pesisir dan dunia secara umum. Mengenal laut adalah langkah awal untuk melindunginya demi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk laut. Ini untuk sumber referensi kami. Nah, itu saja dari presentasi kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.